Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majlis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majlis kajian tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan Surat Al-Baqarah ayat 196 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa atimmu lan padha nyempurnakna sapa sira kabeh mukminin mukminat al-hajja ing haji wal umrata lan ing umrah lillahi karana Gusti Allah. Lillahi karana Gusti Allah Ta'ala. Nah, ini ayat ini Allah berfirman, Allah nimbali mukminin mukminat ini diperintah oleh Allah, wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Kalian wahai orang mukminin mukminat, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Jadi haji ini merupakan rukun Islam, salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, ya. Ada 5. Yang pertama apa? Yaitu syahadatain, bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah sholat. Sholat 5 waktu harus ditegakkan. Aqimus sholat. Yang ketiga apa? Poso, siam Ramadan. Pada ayat yang sudah kita ikuti pada pertemuan-pertemuan yang dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini poso Ramadan merupakan suatu keharusan bagi orang-orang yang beriman. Ini rukun yang ketiga. Kemudian zakat, yang keempat zakat. Bagi yang sudah mempunyai nisab, bisa zakat mal, zakat tijarah, zakat zuruk dan lain sebagainya. Zakat fitrah. Ini juga merupakan rukun Islam. Yang kelima adalah haji dan umrah. Nah, ini Allah bilang wa atimmul hajja wal umrata lillah. Di ayat yang lain Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi. Jadi haji dan umrah itu harus karena Allah, jangan karena lainnya Allah. Misalnya saya tak kaji biar besok saya dipanggil Pak Haji, biar saya dipanggil Bu Hajah.
Saya tak umrah, biar besok saya pulang dipanggil Pak Umroh atau Bu Umroh. Loh itu namanya bukan lillahi ta'ala. Maka ini perlu diingat ketika kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, harus lillah karena Allah. Jangan karena lainnya Allah. Wah saya tak kaji biar dianggap orang apa nggih mukmin muslim biar saya dicoblos besok. Nah, ini menjelang pilkada, pilpres, pil apa saja nggih. Kadang banyak diviralkan itu. Tapi kita nggak boleh nuduh, nggak boleh suudzon. Kita nggak tahu niatnya seseorang itu apa lillah apa ghairillah. Apa karena pamer, apa karena ingin didukung, kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah dan yang bersangkutan. Maka kita juga jangan sampai suudzon, buruk sangka kepada orang lain, nggak boleh. Ya kita harus husnudzon. Nah, husnudzon lah. Wah itu orang baik, tak coblos sok. Begitu dicoblos sekarang terjadi apa? Bikin kacau, kecewa kita nih. Na'udzubillahi min dzalik. Ya udah, pokoknya sekali lagi jangan sampai suudzon pada siapapun. Semua ibadah kita harus lillahi ta'ala. Sebagaimana yang kita ungkapkan tiap hari ketika kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang senantiasa kita ikrarkan. Bahwasanya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya itu milik Allah, bukan milik kita. Kita tuh gak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita bisa sampai ke sini mengikuti kajian tafsir, menyimak mengaji tafsir. Siapa yang ngasih? Allah, ya enggak? Kita bisa jalan ke sana kemari, siapa yang menggerakkan? Allah. Kita bisa kedip-kedip, siapa yang ngasih? Allah. Semuanya Allah semua yang bikin. Kita enggak bisa apa-apa, jangankan ke sana kemari, kedip aja enggak bisa. Kalau kita sudah dicabut nikmat ini oleh Allah, akhirnya kita mendelik gitu aja, atau merem aja, nggak bisa bergerak, nggak bisa kedip. Jadi mati hidupnya adalah Allah yang ngatur, dikendalikan oleh Allah. Maka mohonlah, berdoalah selalu kepada Allah. Mohon selalu agar kita senantiasa dikasih inayah, hidayah, taufiknya, sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Fa in ukhsirtum. Mongko lamun dihadang, di stop, ditolak sapa sira kabeh. Pamastaisara mongko wajib apa perkara istaisara kang gampang apa ma minal haji nyatane nyembelih hadiah, nyatane ma minal haji nyembelih hadiah. Jadi kalau dihadang, kamu sudah sampai Jeddah, tahu-tahu dihadang, di stop, nggak boleh masuk. Kenapa? Kamu di swab pulang tuh, dites kesehatan kamu. Bisa jadi dari Indonesia ini lolos, kesehatan lolos, tes mata lolos, tes telinga lolos, tes indera lolos, swabnya lolos, negatif gitu loh. Sehat walafiat. Sampai Jeddah. Pernah sampai Jeddah belum? Pengen gak? Nah berdoa sama Allah gitu loh. Minta sama Allah. Di sana dites lagi, diswab lagi, diperiksa lagi. Penglihatannya, pendengarannya, inderanya. Diswab, ternyata positif, kena corona.
Suruh balik kamu. Suruh pulang lagi ke Indonesia. Ini namanya fa'in ukhsirtum. Bisa jadi kamu gak boleh masuk. Ini kamu positif kena corona. Udah sampai Jeddah. Dan itu nyata realita. Banyak barusan saja kemarin. Terjadi itu. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 4 Hijriah. Tahun berapa? 4 Hijriah. Itu Rasulullah bersama para sahabat muhajirin, sahabat ansar, mau umrah. Tahun 4 Hijriah. Terus sampai Hudaybiyah itu. Dihadang Rasulullah. Dilempari batu, lempari panah segala. Gak boleh masuk. Namanya ukhsirtum. Fa'in ukhsirtum, mongko lamun dihadang, ditolak, dicegah sapa sira kabeh, famastaisara mongko wajib apa perkara, istaisara kang gampang apa maminal hadi, nyatane nyembelih hadiah. Ini kena denda gitu loh. Zaman dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 4 Hijriah sampai Hudaybiyah bersama sahabat muhajirin ansar 1000 rombongan Rasulullah waktu itu ditolak, gak boleh masuk. Mekah itu Ka'bah dan sekitarnya dikuasai oleh orang kafir, oleh kufar Quraisy, oleh kafir musyriki Quraisy zaman dulu. Sekarang terjadi juga. Dunia ini dikendalikan oleh orang kafir. Masjid-masjid diatur, Ka'bah diatur, pondok-pondok pesantren diatur. Gak boleh berkerumun. Loh, mau selawatan nih, gak boleh juga, di stop ini. Karena akan menimbulkan kerumunan katanya. Nah, inilah yang terjadi. Seperti zaman dulu, zaman Rasulullah juga terjadi itu. Rasulullah masuk Mekah gak boleh. Padahal Rasulullah itu orang Mekah asli. Lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, berdewasa di Mekah, malah diusir. Dioper-oper juga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya sekarang kalau terjadi juga dzurriyyah Rasul, habaib, ulama dioper-oper, jangan kaget, jangan heran. Itu sunatullah gitu loh. Kita harus bersabar, tetap berdoa, tetap berjuang gitu. Ini adalah Rasulullah juga dioper-oper, diusir, gak boleh masuk. Kan ditangkap gitu loh. Tapi mau menangkap belum bisa, ceritanya gitu. Akhirnya gak boleh masuk. Kemudian Rasulullah waktu itu terus negosiasi, berunding. Gimana ini kita sudah sampai sini kok. Akhirnya ada beberapa sahabat yang boleh masuk. Nggak boleh semuanya 1000 masuk semua, nggak boleh. Itu menimbulkan kerumunan, gawat, nanti bikin kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Gitu loh, dituduh-tuduh. Selama ini Islam tuh selalu gitu, dituduh-tuduh. Sepanjang sejarah para nabi, para rasul. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Nah inilah memang resikonya, tantangannya. Rintangannya mukminin mukminat itu harus ada rintangan dan tantangan. Nah kemudian beberapa sahabat boleh lanjut umrah, diantaranya sahabat Utsman, sahabat lainnya, hanya beberapa. Yang lainnya di stop gak boleh, terus kembali ke Madinah. Nah ketika terjadi semacam ini, maka wajib bayar hadiah, nyembelih yang gampang. Motong kambing atau motong onta. Kalau sapi di sana sulit nyari sapi di sana. Yang gampang itu kambing atau onta. Kambing itu untuk 1 orang 1 ekor. Kalau onta bisa rombongan untuk 5 orang. Dan kambingnya, ontanya harus sudah memenuhi syarat untuk udhiyah. Nah disembelih di situ, di tempat kamu dihadang tadi.
Kalau kamu dihadang di Hudaybiyah, ya nyembelih di Hudaybiyah. Kamu dihadang di mana? Misalkan di Bir Ali, ya nyembelihnya di situ. Jangan disembelih sendiri. Orang lain yang nggak ikhram gitu loh. Nah, setelah disembelih, itu dagingnya harus dihadiahkan semua kepada fuqara masakin. Jangan ada sedikit pun yang kamu ambil. Saya tak bungkus tengah on untuk saya gulai, untuk saya sate nanti di pondokan. Nggak boleh. Harus dihadiahkan semua. Ini famastaysara minal hadyi. Nah, setelah kamu sembelih, kamu orang lain yang nyembelih, kemudian dibagikan kepada fuqara masakin. Maka selanjutnya Allah bilang, wala tahliku lan ojo podo motong sapa sira kabeh. Wala tahliku lan ojo podo motong, ojo nyukur sapa sira kabeh mukminin mukminat ru'usakum ing pira-pira sirahira kabeh. Kamu gak boleh langsung tahallul, motong rambut gak boleh. Kalau ibu-ibu namanya kosru, bapak-bapak namanya halku. Jangan motong dulu, jangan motong rambut dulu, jangan gundul dulu. Hatta ya bluga, sehingga yang tatumaka al-hadyu apa hadiah. Tadi kan kamu wajib nyembelih hadiah, yaitu kambing atau unta. Ini setelah daging-dagingnya kamu bagikan semua. Nah, ini hatta ya blugal hadyu. Sehingga yang tatumaka apa al-hadyu hadiah yang tadi dilakukan ketika kamu dihadang tadi. Makhilahu ing dalem panggonane ihsar. Panggonane kamu dihadang tadi loh. Kamu dihadang di mana? Di Hudaybiyah misalnya. Seperti zaman itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 4 Hijriah. Ya nyembelih di situ di Hudaybiyah. Kemudian dibagi-bagikan dagingnya semua. Jangan sampai ada yang diambil bawa pulang. Jangankan daging, satu bulu, satu helai aja nggak boleh. Ini namanya aturan tatanan atau protokol bahasa sekarang. Kalau kita mau umrah, mau haji, sampai di tempat perjalanan umrah tadi atau haji tadi, sudah nawaitul hajjah awil umrata lillahi ta'ala, sudah pakai baju ihram segala macam, di stop, nggak boleh lanjut. Kenapa di stop? Ya bisa macam-macam, bisa jadi karena ada corona dan lain sebagainya, karena penyakit dan lain sebagainya, wabah. Ini kalau masuk nanti bisa membawa wabah dan lain sebagainya, bisa jadi. Nah, maka aturannya harus nyembelih apa yang mudah, apa kambing, apa unta di tempat itu, tempat kamu di stop, kemudian dibagi-bagikan. Setelah selesai baru motong rambut. Nah, namanya tahallul. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak boleh hanya motong satu helai saja boleh. Namanya kosru. Kalau bapak-bapak yang baik halku, yaitu gundul, digunduli semua. Yang afdal. Di situ yang motong jangan potong sendiri orang lain yang nggak ikhram gitu loh. Nggak boleh masih ikhram motong rambut. Jangankan motong rambut, nyabut rumput aja nggak boleh. Di sana itu sangat dilindungi. Inilah tanah suci haram. Nah, setelah selesai tahallul sudah motong, nah baru boleh lepas baju ikhram, pakai daleman, kaos dan sebagainya, pakai baju biasa, baru pakai pengharum boleh. Nah, namanya sudah tahallul, sudah halal. Ibarat orang sholat sudah salam. Dah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah.
Nah, kalau sholat sudah salam, sudah halal. Kamu mau makan, mau minum, mau layah-layah, udah capek layah-layah, boleh, nggak haram. Ngomong-ngomong bebas. Itu namanya sudah halal, sudah tahallul. Paham nggih? Pengen haji mboten? Pengen umrah mboten? Nah, kalau pengen haji, pengen umrah, minta sama Allah, berdoa gitu loh. Allahumma balighna ziyarata Makkah al-Mukarramah wa ziyaratal Madinah al-Munawwarah. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur fi sihatin wa afiyatin wa lutfin wa yusrin bila ta'abin wala masyaqqatin wala fitnatin wa bulughul maram ya dal jalali wal ikram bi rahmatika wa bi fadlika wa karamika wa judika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Minta terus, berdoa terus gitu loh. Pasti dikabulkan. Allah tuh bilang ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian semua padaku. Pasti saya kabulkan. Kamu harus yakin gitu. Udah saya udah berdoa dari dulu tapi masih gini terus kabar. Hidup menderita, gak punya duit, segala macam. Ya Allah. Mungkin Allah ini gak mendengar kali. Nah itu namanya suudzon. Jangan suudzon. Ya dituruti kamu. Harus husnudzon sama Allah itu. Allah bilang dalam sebuah hadis qudsi, yaitu ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah, saya itu tergantung donnya hambaku, dugaan hambaku. Kalau diduga saya nggak mendengar, ya nggak saya dengarin lah. Diduga saya nggak mengabulkan, ya nggak dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau kalian berdoa, mohon pada Allah harus yakin, hakal yakin, pasti dikabulkan. Allah tuh maha tahu, maha mendengar, maha Rahman, maha Rahim. Nah kapan kamu diberangkatkan haji atau umrah? Allah yang maha tahu kapan waktu yang tepat. Dan maha bijaksana. Nah caranya gitu. Berdoa terus. Dan doa itu enggak sia-sia. Berpahala gitu loh. Karena doa itu ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Berdoa terus nggih. Jangan kapok, jangan bosan, jangan jenuh. Jangan putus asa. Karena doa adalah ibadah. Semoga kita senantiasa dikasih inayah, hidayah, taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala Allah ta'ala wa huwa astaqul qailin. Faman kana. Faman mongko te sapane wong kana iku ana sapa man. Mingkum saking sira kabeh. Maridon iku lara. Maridon iku lara. Wong sing lara. Au bihi adan. Au bihi utawa iku tetep ing daleman. Adan utawi penyakit. Mirasihi kang saking sirahe man. Fidyatun mongko wajib apa bayar fidyah. Fidyatun mongko wajib apa bayar fidyah. Min siyamin nyatane poso yaitu poso 3 dina. Au sedekatin utawa bayar sedekah yaitu bayar 3 sok. 3 sok dari kutil balat. Sembako bahan makan pokok di tempat itu. Kemudian 3 sok itu dibagikan kepada 6 orang miskin. Sebagai gantinya poso 3 hari. Au nusuk utawa nyembelih kambing. Au nusukin utawa nyembelih kambing. Nah ini selanjutnya Allah menjelaskan. Siapa saja dari kalian yang sakit.
Jadi mau haji, mau umrah, sudah ikhram, sudah nawaitul hajja wil umrata lillahi ta'ala, tahu-tahu di perjalanan marit, sakit. Nah, baru sampai halaman itu, belum sampai masuk Masjidil Haram, langsung prek gitu loh, lumpuh, gak kuat jalan. Dan ini banyak, kasus macam itu banyak. Ya Allah, makanya kalau mau berangkat haji, mau ibadah haji supaya bersih-bersih. Badannya harus bersih, jiwanya bersih dari dosa, tobat gitu loh. Banyak-banyak istighfar, minta ampun sama rekan-rekan, teman-teman, tetangga. Dibersihkan semua dosa-dosa sebelum menuju ke tanah suci haram. Di sana dikutuk oleh Allah nih. Kalau kita ini banyak dosa. Benar itu. Ya sehat walafiat. Berangkat mulai dari mikot sehat. Tahu-tahu belum sampai Masjidil Haram. Baru depannya. Belum masuk halamannya. Prek. Doprak. Bisa jadi namanya maridon. Dikutuk oleh Allah. Bisa juga tahu-tahu mencret mulu, pendarahan mulu, namanya maridon, tak terduga-duga. Aubi adan min ra'sihi, atau tahu-tahu kepalanya ini penuh dengan kutu kepala ini beludak, padahal sebelum berangkat udah keramas, pakai clear, bersih. Nggak ada satu kutu pun. Sampai sana. Ludak ini kutunya. Sampai bikin pusing-pusing. Sakit-sakit. Ini namanya aubihi adan min ra'sihi. Bisa jadi itu. Kutukan Allah datang. Kenapa dikutuk? Kita banyak dosa. Suka mengumbar aurat. Telanjang kepala. Di rumah suka pamer. Enggak mau nutup auratnya, ya Allah. Na'udzubillahi min. Nah, ini karena kita banyak dosa. Belum kita tobati, belum kita minta ampun. Sampai sana kena peringatan Allah tuh. Itu peringatan. Tahu-tahu meludak kepalanya ini penuh kutu. Atau lain sebagainya. Tahu-tahu pusing, nyut-nyut, muter-muter, nggak kuat jalan. Nah, ini kalau terjadi demikian, apa yang harus dilakukan? Maka Allah bilang fafid jatun, kamu kena denda. Karena nggak bisa lanjut ikhramnya, nggak bisa lanjut melaksanakan ibadah haji atau umrohnya, maka didenda poso. Poso 3 hari. Di sana 3 hari. Au sodakoh. Atau bayar sodakoh. Jadi boleh milih nih. Aunya litakhir. Kamu sodakoh 3 sok. Dari kutil balad. Bisa beli kurma. 3 sok. Kemudian 3 sok ini dibagikan 6 orang miskin. Sebagai gantinya puasa 3 hari. Atau nyembelih kambing. Atau nusuk. Nah, ini kamu boleh milih satu di antara 3. Dendanya orang kalau sakit, nggak bisa lanjut melaksanakan ikhram umrah atau hajinya, maka dikenakan denda puasa 3 hari. Atau sedekah 3 sok dari kutil balad. Dibagikan pada 6 orang miskin. Atau nyembelih kambing. Nah, nyembelih kambing. Jangan disembelih sendiri. Gitu loh. Nyembelih kambing, kemudian dagingnya dibagikan fuqara masakin di situ. Nah, setelah selesai, baru tahallul. Potong rambut. Qasru, halko. Sudah halal, kamu boleh lepas baju ikhram,
ganti baju biasa. Nah, ini caranya kalau kita menghadapi problem semacam itu. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Fa idza amintum. Nah, ini mohon maaf waktunya sudah enggak mengizinkan lagi. Sementara ayatnya masih panjang nih. Masih panjang, enggak cukup ini. Kalau dilanjut jeda waktunya sudah terbatas. Maka kita sampai di sini dulu. Faida amintum. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, video yang akan datang, insyaallah kita lanjut insyaallah. Ilahuna nakhtatim bil hamdalah. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.